Tidak semua gunung diciptakan untuk ditaklukkan manusia. Sebagian berdiri hanya sebagai batas, pemisah antara dunia yang boleh diinjak manusia dan dunia yang seharusnya tidak pernah disentuh. Gunung itu tidak memiliki nama di peta, tidak tercatat di jalur pendakian resmi, tidak pula disebutkan dalam brosur wisata manapun. Namun, warga desa di kaki hutan menyebutnya dengan satu sebutan yang selalu diucapkan dengan suara pelan, Gunung Sepuh. Bukan karena tingginya, melainkan karena usianya. Konon, gunung itu sudah ada sebelum desa-desa berdiri, sebelum jalan aspal membelah hutan, bahkan sebelum manusia berani masuk terlalu dalam. Di sana, menurut cerita orang-orang tua, bukan hanya pepohonan yang hidup, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih lama dari manusia. Ray tidak pernah benar-benar percaya hal semacam itu. Ia menganggap cerita mistis hanyalah cara orang tua menakuti anak muda agar tidak sembarangan masuk hutan. Sampai suatu malam, ketika semua cerita itu mulai menyentuh hidupnya secara langsung. Malam itu, Ray duduk bersama 4 sahabatnya di teras rumah Jaya. Mereka baru saja menyelesaikan pendakian kecil di bukit sebelah desa. Tubuh lelah, tapi kepala masih panas oleh adrenalin. Agas membuka ponsel sambil tertawa kecil. Video kita kemarin tembus 50.000 views. Jaya langsung semangat. Kalau mau naik lagi harus yang lebih ekstrim. Ajat menyeringai. Ada. Semua menoleh padanya. Ajat memang dikenal paling nekat. Ia sering masuk hutan sendirian hanya untuk mencari jalur baru. Ada gunung, lanjutnya. Nggak ada di maps, tapi jalurnya ada. Rere yang sejak tadi diam langsung menatap Ajat. Gunung apa? Ajat ragu sejenak lalu menjawab, orang desa nyebutnya Gunung Sepuh. Begitu nama itu keluar, suasana langsung berubah. Angin malam yang semula hangat mendadak terasa dingin. Rere menelan ludah. Itu yang katanya nggak boleh dinaiki itu. Agas mengangguk pelan. Kata bapakku, dulu pernah ada rombongan yang naik. Turunnya tinggal 1. Jaya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Cerita lama. Zaman sekarang mah beda. Ray tidak ikut tertawa. Entah kenapa mendengar nama gunung itu membuat dadanya terasa sempit. Seperti ada peringatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, Ajat sudah terlanjur bersemangat. Kalau kita mau konten yang beneran naik, ini tempatnya. Rere berdiri. Aku nggak ikut. Ajat menatapnya. Belum apa-apa udah takut? Bukan takut, jawab Rere lirih. Aku ngerasa kita nggak dipanggil ke sana. Kalimat itu membuat Ray merinding, tapi pada akhirnya rasa penasaran dan ego mengalahkan perasaan tidak enak. Mereka sepakat berangkat 3 hari kemudian, hari Jumat Kliwon. Tidak ada yang menyadari bahwa keputusan itu adalah awal dari hilangnya mereka satu persatu. Perjalanan dimulai sore hari. Mereka berangkat menjelang maghrib dengan alasan agar bisa sampai ke jalur hutan sebelum gelap. Namun sejak pertama kali melewati batas desa, Ray sudah merasa ada yang salah. Udara berubah, bukan lebih dingin, melainkan lebih berat. Seperti setiap tarikan napas harus melewati sesuatu yang tak terlihat. Pepohonan di sisi jalan tampak lebih rapat dari biasanya, meski Ray yakin jalur itu tidak pernah sesempit itu. Rere berjalan paling belakang. Beberapa kali ia menoleh, seolah merasa diikuti. Ray, bisiknya, kamu dengar nggak? Dengar apa? Kayak ada yang jalan bareng kita. Ray berhenti. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka sendiri. Namun saat mereka kembali berjalan, Ray merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Irama langkah itu berubah. Seolah ada satu langkah tambahan yang tidak berasal dari siapapun di antara mereka. Mereka terus berjalan. Saat matahari benar-benar tenggelam, mereka menemukan sesuatu di tengah jalur. Sebuah batu besar berbentuk menyerupai kepala manusia. Mulutnya menganga, matanya cekung.
Di depannya tergeletak sisa lilin hitam dan bunga yang sudah mengering. Agas langsung memucat. Itu bukan penanda jalur. Ajat menelan ludah, tapi tetap melangkah. Begitu mereka melewati batu itu, angin berhenti total. Hutan menjadi sunyi secara tidak wajar. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung malam. Hanya napas mereka sendiri. Dan sesuatu yang samar, seperti desahan panjang dari dalam tanah. Mereka mendirikan tenda tidak jauh dari sana. Api unggun menyala, tapi cahayanya terasa pendek, seperti tidak sanggup menembus gelap di sekeliling. Saat itulah Ray menyadari keanehan pertama. Bayangan mereka di tanah tidak bergerak bersamaan. Ketika Ray menoleh, bayangannya terlambat sesaat. Seperti mengikuti dengan malas. Ia menutup mata, berharap itu hanya kelelahan. Malam semakin larut. Sekitar pukul 2 dini hari, Rere terbangun sambil menangis tertahan. "Ada yang manggil," katanya gemetar. Ray mendengarkan. Dari arah hutan terdengar suara perempuan menangis. Pelan, putus-putus, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menangis hingga kehabisan tenaga. Tangisan itu berubah menjadi tawa kecil. Lalu, langkah kaki terdengar mengelilingi tenda. 1, 2, 3, berhenti, lanjut lagi, seolah sedang menghitung. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Dari luar terdengar suara berat, bukan sepenuhnya manusia. 5 naik, hening, ingat jumlahnya saat turun. Agas membaca doa dengan suara bergetar. Tak satu pun berani membuka tenda. Suara itu menjauh perlahan, diseret seperti kaki yang terlalu panjang. Pagi harinya kabut belum turun. Namun satu hal langsung membuat jantung Ray berhenti. Ajat tidak ada, tasnya masih di sudut tenda, sepatunya masih di luar. Namun tubuhnya menghilang. "Ajat!" teriak Jaya panik. Tak ada jawaban. Namun dari arah atas jalur terdengar suara familiar. "Kenapa ribut?" Mereka menoleh bersamaan. Ajat berdiri di sana. Wajahnya sama, pakaiannya sama. Namun matanya kosong, tidak memantulkan cahaya pagi. Ia tersenyum perlahan. "Kalian kenapa kelihatan takut?" Rere langsung menangis. "Itu bukan Ajat." Ajat memiringkan kepala dengan gerakan yang tidak wajar. "Kok bilang gitu, Re?" Saat ia melangkah mendekat, Ray melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan Ajat tidak menyentuh tanah, dan saat itu Ray sadar. Pendakian ini bukan lagi tentang naik atau turun, melainkan tentang siapa yang akan diizinkan pulang. Ray tidak tahu sejak kapan rasa takut berubah menjadi keyakinan bahwa mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Ajat berdiri di depan mereka dengan wajah yang terlalu sempurna. Tidak ada luka, tidak ada lelah. Bahkan napasnya pun tidak terlihat di udara pagi yang dingin. Padahal semalam mereka mendengar langkah berat, suara asing, dan peringatan yang jelas-jelas bukan halusinasi. "Ayo, lanjut, naik sedikit," kata Ajat dengan nada datar. "Di atas jalurnya lebih bagus." Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Agas memegang lengan Ray dengan erat sampai jari-jarinya memutih. "Ray, itu bukan Ajat." "Aku yakin." Ajat tersenyum lebih lebar. Senyum yang membuat rahangnya tampak seperti ditarik paksa. "Kalian lucu," katanya. "Aku cuma ke belakang semalam. Masa langsung dianggap bukan manusia?" Kalimat terakhirnya terdengar aneh. Seolah ia sedang mengingat bagaimana cara berbicara seperti manusia. Rere berbisik sambil menangis. Matanya kosong. Matanya bukan mata orang hidup. Ajat berhenti tersenyum. Wajahnya berubah datar. Lalu, perlahan, terlalu perlahan, kepalanya miring ke samping sampai terdengar bunyi krek halus. "Kalian boleh turun," ucapnya. Tapi tidak semua. Kabut tiba-tiba naik dari tanah. Dalam hitungan detik, Ajat menghilang. Seolah ditelan udara. Ray tidak menunggu lebih lama. "Turun, sekarang."
Mereka berempat berjalan cepat menuruni jalur yang mereka yakini sebagai jalan pulang. Namun semakin mereka berjalan, semakin terasa aneh. Tanah terasa empuk seperti bukan tanah. Pepohonan tampak sama persis, berulang seolah mereka berjalan memutar. Jam tangan Agas berhenti bergerak. Langit tidak berubah warna. Tidak siang, tidak malam, hanya abu-abu yang menggantung tanpa arah. Beberapa menit kemudian, Agas berhenti mendadak. "Ray, kamu dengar nggak?" "Mendengar apa?" "Ada yang manggil namaku." Ray menggeleng. "Jangan didengar." Namun suara itu semakin jelas. Suara lelaki tua, lembut, seperti kakeknya sendiri. "Gas, sini. Kamu capek, kan?" Agas menangis. Ia memegangi kepalanya sambil berlutut. "Mereka bilang aku udah lama ditunggu." Ray dan Jaya berusaha menariknya berdiri, tapi tubuh Agas terasa ringan, terlalu ringan, seolah tidak sepenuhnya ada. Lalu Agas tersenyum, senyum yang damai. "Aku duluan ya." Ia melepaskan tasnya, menaruhnya rapi di tanah, lalu berjalan masuk ke balik pepohonan tanpa menoleh sedikit pun. Suara langkahnya menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya sunyi. Rere jatuh terduduk sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak. Kini tinggal 3, Ray, Jaya, dan Rere. Kabut semakin tebal. Dari balik kabut muncul bayangan-bayangan hitam berdiri diam. Ada yang menyerupai manusia, ada yang terlalu tinggi, ada yang jalannya terbalik, ada yang tidak memiliki wajah. Mereka tidak menyerang, mereka hanya menunggu. Salah satu dari mereka bergerak mendekat, lalu berbisik dengan suara berlapis. "Yang tidak ikhlas akan diganti." Rere mulai gemetar hebat. Ia menutup telinganya, tapi justru terdengar suara paling ia kenal. Suara ibunya. "Rere, pulang, nak." Air mata Rere mengalir deras. "Ibu." Ray memeluknya erat. "Itu bukan ibumu, jangan dengar." Namun suara itu semakin nyata, semakin dekat. Rere menangis terseduh. "Aku capek, Ray. Aku mau pulang." Sebelum Ray sempat mencegah, Rere melepaskan diri dan berlari ke arah kabut. Jeritannya terdengar sesaat, lalu hilang. Kabut menutup kembali. Tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak. Tidak ada tubuh. Jaya terduduk gemetar, matanya kosong. "Kita tinggal berdua." Ray tidak menjawab. Ia tahu gunung ini tidak membunuh mereka dengan kekerasan. Gunung ini mengundang, membuat mereka menyerah dengan sukarela. Mereka berjalan tanpa arah selama waktu yang terasa sangat lama. Sampai akhirnya dari kejauhan terlihat cahaya kuning bergetar. Lampu rumah, jalan aspal, desa. Ray dan Jaya berlari sekuat tenaga tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Begitu mereka keluar dari batas hutan, udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih nyata. Penduduk desa yang melihat mereka langsung berkumpul. Wajah-wajah tua memucat, seorang kakek dengan tongkat mendekat perlahan. "Kalian naik berapa orang?" tanyanya pelan. 5, jawab Ray terengah. Kakek itu menghela napas panjang. "Yang kembali, seharusnya 1. Ray menoleh ke samping. Jaya berdiri di sana, tersenyum, terlalu lebar. Matanya hitam seluruhnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, lalu jatuh ke tanah. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. 4 telah menjadi milik gunung. 1 akan dipanggil kembali. Tubuh Jaya diam, kosong. Keesokan paginya, warga menemukan mayat Jaya tergantung di pohon besar di jalur atas gunung. Artinya jelas, yang turun bersama Ray malam itu bukan Jaya. Ray adalah satu-satunya yang benar-benar kembali. Namun hidupnya tidak pernah sama. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar langkah kaki di depan rumahnya. Kadang terdengar suara Agas tertawa. Kadang suara Rere memanggil minta tolong. Kadang suara Ajat berbisik pelan di telinganya. "Kita belum lengkap, Ray."
Karena gunung sepuh tidak pernah benar-benar melepaskan miliknya, dan siapapun yang pernah naik ke sana tidak pernah sepenuhnya kembali sebagai manusia.